Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini, malam yang ketujuh, kita semua jamaah untuk mendoakan almarhumah Bu Hajah Slamet Rahayu binti Wasino. Mudah-mudahan diterima amalnya, dihapuskan dosanya, dan kuburannya dijadikan raudhul min riyadil jannah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang mendoakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat almarhum Bu Haji Slamet Rahayu binti Wasino, semoga semua dosa-dosanya diampuni, segala amal ibadah diterima, ditempatkan tempatnya yang indah. Amin. Semua keluarga, suami, anak, cucu, mantu diberi kesabaran, ketabahan, kebahagiaan. Mbak Iji amin amin doang Mbak lo tuh. Ditinggal ke tempat yang indah. Amin. Amin lagi kan? Di acara momen-momen ini yang lagi kumpul-kumpul keluarga ini, aku selalu ingat Yundaku. Orangnya baik, ramah, selalu ngasih saran yang terbaik buat adiknya, anak-anaknya. Dia selalu nasihatin yang terbaik, baik-baik semuanya. Jadi aku selalu ingat, semoga dia husnul khotimah ya Allah. Amin. Saya sebagai mantu mama selalu bangga sama mama wanita kuat yang kenal, mama sosok teladan buat aku, biar aku menjadi istri yang baik. Mama, kita semua sayang kasih. Sosok Mama Haji Slamet Rahayu adalah mama mertua yang baik, yang selalu mengajarkan, mengingatkan sholat, mengajarkan arti kesabaran. Pokoknya mama yang terbaik. Mama bahagia di surga ya. Amin. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mama sudah merawat aku hingga bisa sampai saat ini. Mudah-mudahan disampaikan sama itu melaksanakan sholat lima waktu dan pada keluarga. Insya Allah kita semua akan menjaga Bapak di sini. Mama orang baik, mudah-mudahan Mama dilapangkan kemudian, diterangkan dunia dan ditempatkan di surganya Allah. Terima kasih Mama buat semuanya. Saya mengucapkan sudah selesai, alhamdulillah, acara rangkaian Zikir, Yasin, tahlil, doa dan lain-lain dari malam pertama sampai malam kedua. Almarhumah Haji Slamet Rahayu, Masya Allah, yang sebelumnya Anda ya kan, mudah-mudahan beliau diberikan kebahagiaan di alam sana, ditempatkan di sisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya buat semuanya jangan berbahlul-bahlul ya. Pokoknya jangan pada bahlul-bahlul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan terima kasih atas perhatian, bantuan Dan doa-doa dari kerabat semuanya. dari hari pertama Mama meninggal sampai ke hari ke-7 ini. Terima kasih banyak bantuannya. Hanya Allah yang bisa membalasnya ya. Insya Allah Mama sekarang udah nggak sakit lagi. Amin. Mama pernah di sana. Amin. Semoga Allah lapangkan kuburnya. Amin. Allah berikan penerangan dalam kuburnya. Amin. Kan semoga taman-taman dari surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah menunggu semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari semua keluarga, kerabat, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mama semuanya dari awal sampai akhir. Pokoknya terima kasih untuk semuanya.
mohon maaf kita belum bisa membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga semuanya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari pengajian hari pertama sampai dengan hari ke-7, Masya Allah luar biasa, banyak sekali Yang sayang sama mama, yang ikut mendoakan mama. banyak yang doain mama, banyak yang sayang sama mama. Masya Allah, mama kalau misalnya tahu pasti senang banget. Untuk Ustaz Bagus, Terima kasih untuk semua kalangan ustadz yang sudah membantu Terutama acara, terutama Ustazah Bagus, terutama Ustadz Bagus. Terima kasih banyak. oe lu. Terima kasih banyak, nggak pernah minta jasa apapun. Oe. Oe. Terima kasih banyak. Oe. Terima kasih banyak. Ustadz Bagus tidak pernah Wah, lu menerima atau meminta imbalan sedikit pun dari sangat tidak menerima dari jalan acara ini dari hari pertama. sangat tidak menerima Terima kasih banyak Ustadz. secara langsung, tapi menerima secara transfer. Ya. Alhamdulillah hari ini Bu Haji Slamet Rahayu banyak yang mendoakan, semoga semuanya berkah. Amin. Kita semua diberi kesehatan, sehat panjang umur. Amin. Sukses. Amin. Halo kakak. Hai. Halo, tuh. Dedeknya laki loyo. Terima kasih ya. halo, Halo Mbak. Dadah. Kita kira langsung lagi. Mau nano biasa kok. Halo. Ora. Pak Dery. Dadah. Hai. mama apa itu? Halo guys, kita lagi makan semangka. Makan mulu lu doa. Enak kan, suka? Aku pijet teku aneh, jadi isi. Tim lapar. Lucu, makan apa guys? Makan coto. Lewat depan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أستغفر الله العظيم أفضل من فعل أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم تفضل مشكورا معذورا صلوا على محمد اللهم صل على محمد ke pasar membeli beras. Jangan lupa dengan minyaknya. Siapa saja jamaah yang menjawab salam saya paling keras, insya Allah makin banyak duitnya. Udah lumping dari Tangerang, minum sekuteng bersama mama. Pasang kuping biar terang, Ustadz Gondrong mau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarram yang mulia para alimil ulama, para asatidzah, para hujaz, bil khusus yang telah memimpin hadiah suratul Fatihah, Yasin berikut iringan dan pelengkapnya termasuk Hatmil Quran dan doanya. Kita punya guru Pak Ustadz Saifuddin, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur makin barokah, dan apa yang telah beliau bawa Allah sampaikan pahalanya untuk almarhumah ibunda Ibu Hajah Slamet Rahayu bin Bapak binti Bapak Wasilah yang telah berpulang ke rahmatullah. Ini malam yang ke-7. Juga Mukarram Ustaz Haji Muhayyad, baru ketemu lagi saya sama beliau ini, udah ada lama nggak jumpa. Ustaz Wahyudin dan yang lainnya yang mohon maaf nggak diabsen atu-atu, takut makan waktu. Sebab rumornya kan memang ada dua, setiap kali ada yang ceramah dan ada juga yang nggak nyangka kalau malam ke-7 ada tausiah. Ada yang girang karena ilmu dan pengetahuan nambah, ada juga yang kaget melihat saya langsung komen dia, waromanya lama ini malam ini. Pak Lurah Suganda ya, sehat Lurah. Seluruh tuan rumah yang mohon maaf nggak disebutin atu-atu, tokoh masyarakat, orang-orang tua saya sepuh dan bini sepuh,
terkhusus buat ketua DKM Masjid Al Istiqomah, ada nggak? Ustaz itu gimana? Oh iya, maafin ya kalau ketemu dia lagi senderan. Saya doain dia umurnya panjang ya. Gue mau kiamat baru mati dia. Enggak, dia dong yang mau banget. Seluruh jamaah Majelis Takziah, bapak dan saudara, bukan tidak menghormati bangku yang sudah disiapin, tapi terkadang rumornya juga ada dua. Yang pertama, ada juga yang ngomong di dalam hatinya, buruk masih muda, terus ramanya duduk, kenapa nggak diri, daripada kita bikin dosa, mendingan saya hormatin tuh bangku, nantinya makanya nanti aja gitu ya. Ini bapak-bapak yang duduknya maju sono kayak orang arisan kondangan, baliklah kemarin ya. Sebab nazratul alimnya ibadatun, melihat orang alim memandang wajahnya itu ada pahala ibadah ya Pak ya. Sebab kalau bapak berada pada depan itu kayak orang arisan kondangan. Ini udah jam 8:30 lewat 5, kira-kira ceramah sampai jam berapa ini? Sampai jam 12. Udah berapa orang kiai mati di sini? Ceramah 3 jam. Kayak ibu tuh dia mah girang-girang, mama tawa juga gampang, duit megang, laki perhatian, makanya sehat-sehat dia. Kita mau bagaimana mau sehat sama tawa susah, punya bini kewat, duit langka. Bagaimana kita gak setruk? Bapak dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, bicara tentang fadilatul amal, cukup nih apa yang dilaksanakan oleh tuan rumah untuk kiringin orang tua yang meninggal dunia. Sebab dari malam pertama pengorbanan tuan rumah nggak perlu lagi disangsikan dan tidak lagi perlu diragukan. Sampai lagi ini malam yang ke-7 udah pasti istilah bola mah final. Seluruh apa yang ada bakal dikeluarkan, dan ini pengorbanan selalu akan membuat orang yang meninggal dunia bahagia di alam barzahnya. Ada yang ambil dari bercanda di sebelah sana. Kenapa fadilatul amal Pak? Sebab orang hidup itu nggak cukup dengan fadilatul amal. Kalau bicara fadilatul amal, ini yang dikeluarin tuan rumah dari malam pertama sampai malam yang ke-7. Kalau kita bikin dengan syarat, cukup syarat dah. Cuman kalau malam ke-7 nggak ada tausiah, nggak ada yang ceramah agama, ya kan begitu bro ya. Jadi mau balik kerjanya apaan, itu masalahnya. Bener apa kata? Makanya saya lagi ngaji nih, kita bisa tuh ahli sunnah wal jamaah singkat. Sebab saya tahu kalau yang namanya tahlil dan zikir, jangan kata sampai malam 9:30 nih guru belum datang, bisa tinggal karpet doang sama tenda ya Pak. Bener apa kata gitu Pak? Makanya saya buru-buru, gerimis-gerimis Pak, pakai payung kenceng ke bawah, pelan gak mau nyampe, kita tutupin pakai sorban gitu. Makanya begitu sampai kita lapin dulu di depan. Makanya saya nyampe nih, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan ada hikmahnya nih buat kita bawa pulang nanti. Bahwa hari ini kita zikir, malam hari ini kita berdoa, bukan tidak mustahil absen itu nyampe sama kita. Jangan amin. Takutnya nanti tahlil nyambung. Bener apa gitu Pak? Nah, iya kadang kan nggak ada yang bisa bohong gitu ya. Nah malam hari ini kita ngedoain orang tua kita yang meninggal dunia, yang berdoa sebegini banyaknya, jamaah sebegini hebatnya, sudah pasti orang tua kita yang meninggal dunia di alam barzahnya dia pasti akan tersenyum tuh. Karena hukum itu ada 4, ada Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini Qiyasnya nih, kita kiasin aja Pak. Kalau bicara pahala Masya Allah luar biasa banget. Bicara pahala nih, dari bacaan Al-Quran kita termasuk iringannya itu udah sempurna luar biasa. Terus kita kias dengan pengajian, insya Allah ilmunya makin bertambah, pengetahuan kita akan dilebihkan yang Maha Kuasa, paling tidak ibadah kita makin sempurna. Amin nggak Pak? Amin. Emang amin mah susah kalau di mulut ada makanan. Emang dari sudut begitu. Emang nggak enak jadi penceramah kan gitu Pak. Makanan udah keluar, guru ceramah hampir 1 jam, begitu turun makanan burus. Konsepnya begitu Pak. Karena dunia ini memang tidak ada yang kekal.
Dunia yang kita tempati itu pun tidak akan ada yang abadi. Maka nasihat orang meninggal dunia itu cukup menjadi satu hal yang harus kita pikirkan bareng-bareng, Pak. Kafabil mauti wa'idha. Nasihat itu yang paling utama dan pertama cuman kematian. Makanya mati bukan sesuatu yang perlu kita takuti. Mati bukan sesuatu yang mesti harus kita khawatirkan. Tapi justru buat orang yang beriman, mati adalah sesuatu yang mesti dan harus kita rindukan. Kenapa? Karena mati merupakan media dan jalan bagaimana bisa bertemu Tuhan. Itu Al-Maghfurah Ustaz Arifin Ilham begitu fatwanya. Mati memang gak usah ditakutin, gak usah dikhawatirkan. Yang penting matinya punya persiapan, ada bekal dan modal yang bakal kita bawa pulang. Karena hebatnya dunia, kalau tidak dimanfaatkan, dunia tidak akan pernah bisa tolong kita. Dunia yang tidak kita amalkan, dunia tidak akan pernah terbawa. Tuh Pak, begitu sono mikirnya ada bareng-bareng. Rumah mewah, bangun miliaran rupiah, satu saat kita meninggal dunia. Hebatnya orang Islam dan hukum Islam, semua statusnya sama. Jadi Pak, orang kaya, orang miskin, pokoknya kalau udah mati kuburannya nggak ada bedanya, 1 kali 2 meter. Mobilnya beragam, mereknya juga macam-macam. Kalau udah meninggal dunia tetap ambulan yang ditempati, kurung batang yang dimasuki. Sedangkan mobil mewah yang dia miliki hanya akan digunakan dan dipakai oleh orang yang akan mengantarkan. Betul apa kan begitu Pak? Saya belum pernah lihat ada orang meninggal dunia Pak di kuburan paling 500 meter, belum pernah nemuin itu Pak. Pertama biayanya gede, menggalinya lama. Ya kayak tuan rumah ini kan termasuk orang kaya ini Pak. Ya kalau tempat tinggal segini mewahnya Pak, ini pasti tuan rumah duitnya kayak tisu ini Pak. Duitnya kayak tisu, jadi kalau dicabut nyambung wes duitnya, kagak ada habis-habis ya. Duit kita juga kayak tisu juga, cuma begitu cabut plastiknya ngikut. Berarti habis-habisan kita itu gitu. Coba deh kita pikirin Pak. Makanya Yusuf Hamka setiap bikin jalan tol di rest area tempat turunnya mobil itu pasti ada tempat yang dia buat masjid yang identik warnanya merah. Motonya apa? Harta yang kau makan seenak apapun akan jadi kotoran, sementara yang kau kumpulkan itu akan menjadi warisan, sedangkan yang kau amalkan, kau sedekahkan, itulah yang bakal bisa menyelamatkan. Itu cukup renungan Pak. Sebab makanan itu semuanya enaknya cuma sampai di mulut, kalau di perut semuanya sama, nggak ada bedanya mana singkong mana pisang. Bener apa kalau gitu Pak? Semuanya sama Pak. Di sini doang yang beda, di depan jamaah ada makanan, di depan guru kosong. Alhamdulillah, ini luar biasa Pak. Tolongin orang yang meninggal dunia. La ya'ti alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Tidak ada sesuatu yang paling dikhawatirkan dan ditakuti oleh orang yang meninggal dunia, bukan malam kedua, bukan malam ketiga, juga bukan malam ketujuh, tapi awal dia pindah dari alam dunia masuk ke alam barzah. Itu yang mesti dan harus diperhitungkan. Itu dulu tuh yang direnungin Pak. Makanya dana ya dumo dunianun aur-auran Pak. Makanya kita itu kalau meninggal dunia kita kudu punya bekal dan modal. Sepanjang berapa kita punya umur di atas dunia, maka makin panjang usia makin besar risiko dan tanggung jawabnya makin berat kepada yang maha kuasa. Pikirin dah bareng-bareng tuh Pak. Makanya tadi guru kita udah baca suratul Fatihah diiringi dengan yang namanya Yasin, Hatmil Quran pun dibacakan, disempurnakan dengan doa. Itu semua menjadi wasilah, menjadi media dan jalan bagaimana orang tua bisa tersenyum di alam barzahnya. Amin dong. Barzah itu artinya pemisah dari dunia. Lu udah berangkat sampai ke akhirat lu belum nyampe. Artinya itu tempat transit, siapa saja bakal sampai ke tempat itu, dan tempat itu adalah tempat yang paling menentukan selamat atau tidak dia di akhirat, tergantung pintu pertama yang dilewati dan dilintasinya. Itu yang udah kita pikirin bareng-bareng bapak-bapak nih.
Dunia mah nggak bisa kita agul-agulin Pak. Masya Allah, seberapa lama kita di dunia? Kalau memang ada manusia yang boleh abadi dan tinggal lama di atas dunia, bukan kita orangnya, bukan tipenya kita, tapi kenapa Nabi Muhammad orang yang paling istimewa 63 tahun diberikan kesempatan hidup, maka sudah menjadi sunatullah bahwa umur umatnya tidak akan berjauhan dengan nabinya. Tuh, jadi kalau malam hari ini ada tokoh nih yang ikut tahlil umurnya 62 tahun 10 bulan, itu kontrakan 2 bulan lagi udah mau habis itu Pak. Itu jangan bandel-bandel Pak, kecuali yang lagi ceramah dia masih rada-rada panjang dia main ini Pak. Enggak ada yang ngaminin pisan saya main ini. Aminnya telat. Oh, ternyata sampai ke sono-sono ya Pak, sampai ke ujung jauh juga ini ya. Masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar. Kenapa ni'mal maut rahmatal mu'min? Mati mah gak usah dikhawatirin, asal iman ke bawah. Mati nggak usah ditakutin, asal keimanan ikut. Kenapa? Ini merupakan upaya usaha kita. Makanya Sayyidina Ali sampai dipanggil sama Nabi, ya Ali, tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'a ilaihim fayafrahuna biha asyaddu ma yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma fir liman nawara qabrana wa basyiru bil jannati kama basyarna biha. Sampai ke sono-sono tuh kita mah Ibu. Makanya dunia mah kan cuma 5 fasilitasnya sebetulnya. Dari alam ruh pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, dari alam barzah pindah ke alam akhirat. Sama juga dunia, rumahmu mewah akan jadi kuburanmu, mobilmu mahal akan jadi kurung batangmu, sedangkan baju mahal yang kau kenakan itu akan menjadi kain kafan pembungkusmu. Tuh Pak, makanya lihat Siti Khadijah. Khadijah itu wanita hebat, pendamping Rasul pertama, melahirkan generasi yang menyiarkan Islam. Tapi di akhir hayatnya ketika Khadijah mau meninggal dunia, dia panggil istrinya Fatimah, dia panggil anaknya Fatimah, wahai Fatimah putriku, bilang kepada ayahandamu, aku malu bilang kepadanya, tolong itu sorban yang digunakan untuk menerima wahyu, mintakan untuk membungkus jasad ibumu. Pak, lihat loh, jasad ibumu, karena aku takut dengan siksa kubur dan adab kubur. Itu bini Nabi Pak, sebegitu khawatirnya sama siksa kubur. Itu bini Rasul, sampai segitu khawatirnya sama adab kubur. Itu bini Nabi yang sudah dijamin masuk surga dengan segala fasilitasnya. Sebegitu khawatirnya ketika akan mau meninggal dunia. Kita tiba baru jadi RT doang, gak sembahyang, kita masak. Ada di sini begitu ada. Kalau di sini mah saya yakin Pak, RT sama RW itu masalah karena berdekatan sama masjid, itu ajan di masjid Pak. Ya ajan, bedug di masjid, bedug. Kita orang di mana ada gitu ya. Masalah itu Nabi Pak, bininya 83 tambelan nempel di bajunya Pak, 83. Sedangkan sejarah membuktikan beliau itu Pak orang kaya di Mekah. Bayangin 2/3 wilayah Mekah dalam genggamannya, bukan kekayaan, 2/3 Mekah. Saya udah 3 kali ke Mekah aja Pak, itu belum semua saya jelajahi. Bayangin tuh, sebegitunya hebatnya, tidak ada yang tersisa. Makanya makalah dalam kitab Nasrul Ibad itu oleh Abu Bakar Siddiq menjadi renungan buat kita. Man dakhalal qabra bila zadin faka'anna marakibal bahra bila safinatin mal mayitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwisi. Barang siapa yang meninggal dunia nih, mati maksudnya, dia nggak bawa amal alias bekal, maka diumpamakan seperti orang yang berlayar tanpa perahu.
Kalau orang meninggal dunia nggak ubahnya seperti orang yang tenggelam di lautan, mesti dan harus ada orang yang bisa menyelamatkan. Tuh, Pak, makanya Bahrun Amikun, ini dunia seperti lautan yang bebas. Bapak gali di mana aja keluar air lebih dari 50 gas yang keluar. Berarti kan kita ngambang-ngambang ini di atas dunia. Makanya setiap kita berangkat umrah atau haji, pramugari selalu mengingatkan kita, jika terjadi masalah dalam pesawat ini, maka di bawah tempat duduk itu Pak ada pelampung. Silakan dipergunakan, masukin ke dalam pala, kemudian dikejar, kemudian ditiup. Lah orang kalau panik Pak kagak bakal bisa niup Pak, anginnya kagak dapet itu. Kenapa bukan perasit Pak yang diajarin? Karena ketika melintas pesawat terbang 2/3 dunia tidak terlihat, semuanya serba lautan. Kalau pesawat ada masalah pasti akan diambil alternatif turun ke lautan. Gitu jalannya. Ya makanya ada orang berangkat haji takut banget, takut mati. Padahal mah berangkat ini kalau tempat ini mati juga sebenarnya pentingnya Pak. Bener apa kagak Pak? Nah, iya kayak kita ini kan malaikat malam hari ini Pak lagi keliling-keliling deh Pak bareng sama kita nih tahil. Mana yang romanya tahilnya udah ogah-ogahan itu lagi dilihat itu. Lagi diamati mana ini yang tahil romanya udah males-malesan Pak ini. Ini malaikat lagi ngintip ini. Dilihat ini dari pojokan sebelah sono, dilihat sama malaikat, oh rada-rada aman sebelah sana. Kemudian pindah ke depan saya, oh ini masih aman posisinya. Kemudian di depan saya posisi amannya sedang ceramah, lebih aman Pak. Biar saya ceramah jadi saya ngatur dong ya kan. Masa gue nggak aman ya kan. Begitu saudara-saudara sekalian, itu apa kita renungin Pak. Lah Rasul 63 udah balik menghadap Allah. Makanya tukang minta amal pinter-pinter banget itu di jalanan. Kalau lagi megang mic, mudah-mudahan kuburnya jadikan raudhah min riyadil jannah, kata malaikat. Thailand juga boleh. Orang sembeng cuma ngumpetin bubur seri. Coba Pak, al-qabru raudhatum min riyadil jannah au hufratum min hufarin niran. Kubur merupakan taman daripada taman surga, tapi kuburan juga merupakan awal dari lubang neraka. Tuh Pak, jangan pikir pakai logika Pak, pakainya pakai keimanan. Berapa kuburan besar di sini tempat kita, dari mulai Tanah Merah, Keramat Burung, Kampung Menda, ya kan? Semua Beringin itu kan makam-makam gede semua itu Pak. Semuanya orang pasti pulang ke sana, biar gimana juga nggak ada orang yang bertahan lama dan lama-lama di atas dunia. Bener apa kata begitu Ibu ya? Makanya ibu-ibu, Masya Allah, kenapa ibu-ibu sehat-sehat, umurnya panjang-panjang? Karena orang merdeka tuh ibu. Yang rajin ngaji orang perempuan, yang rajin silaturahmi orang perempuan. Makanya kita kerja, upaya, usaha kagak ada ogahnya, nyari duit kagak ada segen-segennya. Yang ngedapetin keberkahan biasanya pasangannya yang gonta ganti baju dan pakaiannya. Bener banget. Nah, kita itu juga, kadang-kadang kita itu juga kita. Bener kagak? Makanya perempuan mah ngajinya udah kagak ada tandingannya. Makanya dia kebangatan rajin, ngajinya jadi overdosis. Orang perempuan mah hebat-hebat, ya kan? Oh, begitu ngaji mau wangi, bajunya bagus, dan tidur pakai sopel autannya. Habis kita cuman pada pahit, bikinnya pahit, dia pahit. Masya Allah tabar. Itu renungan buat kita Pak. Makanya kita kudu doain orang yang meninggal dunia, apalagi malam ke-7 ini. Malam ke-7 itu adalah ruh minta izin kepada Yang Maha Kuasa untuk menengok, melihat jasadnya. Makanya kita frekuensinya ditambah tuh kalau malam ke-7. Ya baik bacaan-bacaannya seperti malam hari ini mesti harus kayak gitu. Ya Pak, kita renungin nih bareng-bareng nih orang meninggal dunia, kita tolongin. Apalagi sekelas ibu kita. Ibu adalah orang yang akan menentukan kita bisa masuk surga atau justru terlempar ke neraka, karena mungkin pengabdian dan cinta kita itu yang diragukan. Makanya sekarang berkorban. Nah ibu kita coba bayangin Pak, Masya Allah, mengandung, melahirkan, ya kan, menyusui, memberikan cinta dan kasih sayang tanpa batas dan ruang.
Orang tua udah meninggal dunia, sekarang bagaimana cara upaya ikhtiar kita sebagai anaknya untuk tolong kita punya orang tua yang berada di alam kuburnya. Alhamdulillah. Makanya renungin baik-baik di sini bapak-bapak, kita pikirin tuh, ya kan? Orang meninggal dunia maka risikonya besar banget, Pak. Besar bener, Masya Allah. Coba itu lihat surat Yasin ayat 65, ayat 68, ayat 48, ayat 12. Itu semua renungan buat kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naksubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in awsaynahu fi imam. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu. Itu sono konsepnya. Nanti di 668-nya wa man nu'amirhu nunaqisu bil khalqi afala yaqilun. Ada orang yang dilebihkan umurnya, dipanjangkan usianya, dikurangi bentuk kejadiannya sebagai ujian dan cobaan bagi orang yang hidup. Tapi kalau seandainya bisa, itu konsepnya sederhana. Apa kalimatnya kalau kita sudah bisa menjaga pertanyaan malaikat? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selama di sini Kak, 11 hilang, suruh hilang ada tiang tengah saya ini. Begitu saudara-saudara sekalian ya Pak ya. Makanya kita berpikir di hidup itu untuk siapa sih? Hidup untuk yang maha hidup. Kalau satu saat kita bakal meninggal dunia, nggak bakal ada yang kekal kita di dunia Pak. Fir'aun segitu jahatnya, Fir'aun Bapak bayangin. Fir'aun segitu bengisnya Pak, Masya Allah, ujung-ujungnya mati juga tuh Fir'aun. Saya lihat waktu saya di Mesir itu Pak, Masya Allah, saya di Fir'aun, saya nanya sama pegawainya, yang mana Pak Fir'aun yang asli, saya itu, yang ini orang berdigungan ini, seperti itu. Kalau untuk Fir'aun segitu saya lihat, kan banyak modelnya. Fir'aun yang Ramses zaman Nabi Musa, yang mana ini Pak, saya tanya itu, waktu saya di Mesir. Masya Allah luar biasa saudara-saudara sekalian tuh lihat. Makanya orang itu Masya Allah zaman Nabi Musa Pak diurus sama Fir'aun tapi jadi orang hebat. Lah Musa Samiri yang ngurus malaikat Jibril, bayangin PA, bayangin aja itu Pak. Bapak bayangin itu Nabi Musa diurus sama Fir'aun jadi orang bener. Sedangkan Musa Samiri itu yang ngurus malaikat Jibril. Musa datangnya di istana, Samiri adanya di dalam goa. Yang ngurusnya itu malaikat Jibril. Ujung-ujungnya muasal jadi penantang agama. Oh, Pak, makanya kita kudu hati-hati. Maka situ ada kalimat wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa innar karamatal aulad ibadatun. Anak itu nggak perlu ditatar, tapi anak butuh teladan dan contoh dari kedua orang tua. Satu saat orang tua meninggal dunia, orang tua nggak pernah mesen nanti kalau gua mati lu tahlilin, ya lu ngajiin. Kalau memang lu orang kaya, tolong tuh dari malam pertama ngajiin, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada transaksinya. Ini kan kadang-kadang sekarang di bisnisnya ngomong-ngomong begini sudah. Ini ibu meninggal dunia, dia kira-kira mau ngaji Pak kali ini, gitu. Ya kan begitu Pak, mudah-mudahan ini kira-kira Pak, gitu. Jangan, pokoknya kita udah tanggap aja namanya orang baca Quran makan berat, begadangnya juga nggak gampang. Ya kan kita emang orang kaya, biar jadi orang yang pemurah, namanya orang gadang malam kan risikonya berat. Duit kita banyak, rada-rada banyak, itu kasih bisaro guru-guru biar pada sejahtera. Alhamdulillah. Gitu. Coba pernah dicurhat sama saya waktu itu ngomong-ngomong begini dulu. Ada apa? Begini kan berdua saya meninggal dunia. Terus ini mau ngajiin. Terus Famil katanya mintanya 20 juta. Ya tawar kata saya gitu. Tawar nggak apa-apa. Tawar kan gitu ya. Tawar kata saya tawar. Oh gitu guru. Iya. Orang mertua itu orang kaya, bandanya Masya Allah nggak bisa dihitung. Ente itu menantu 9 orang, semuanya dibikin rumah, kebun dikasih, sawah diberikan, motor dibeliin, baru timbang segitu mah nggak ada nilainya, berkorban demi orang tua. Oh begitu guru? Iya. Wah ini begitu Pak Bruni ya. Besok kali jemput saya lagi ngaji. Dia ngomong jadi juga guru 16,5 bagus. Yang namanya ada transaksi itu nggak ngapa-ngapa ya nggak? Ya gue pikir kan ngaji mahal ya nggak? Malah nunjari kan dia ngundang saya. Ya kan kalau ngaji segitu gedenya ngundang saya. Gue tahu gue lama bisa gue dikasih gopeng mana? Parah ini.
Aduh, ya Allah. Lo nggak kebagian mana ya? Kalau nggak kebagian setel YouTube saya dong. Zainuddin sama si MR lihat TikToknya, ya kan? Begitu Pak. Ya Bu ya. Ini ibu ada yang sedangkan tadi yang ngomong di belakang kayaknya gondrong begitu. Tapi gini siapa tuh lemes banget gitu ya? Lebih dengan gondrong jadi kayak daripada botak lemes menggah ya nggak? Begitu saudara sekalinya. Gua ke cibir gua ke dongdong di sebelahnya di pohon aren walaupun gak gondrong tapi lumayan keren ya nggak? Gitu saudara sekalian. Alhamdulillah. Orang Mampang kan sama guru mah cinta-cinta banget Pak sama guru. Muahabahnya ikromah luar biasa orang Mampang mah, masya Allah mau guru. Dan kalau saya ke Mampang wajar, karena kalau saya di Mampang itu berhubungan, ya kan pengabu itu walaupun salah dulu kalau saya di Mambi itu mamang saya, ya kan Pak Yusuf itu masih kerabat saya wajar kalau saya pulang kampung, ya kan itu keuntungan tuh buat mandi gedung itu dulu saya mandinya di situ Pak. Pak Abu di situ, ya, wah saya anak Mampang juga, Maling Melinang ya. Makanya orang ada yang ngomong MR itu Pak. MR-nya apa sih nisbat itu? Saya nisbatin sama orang tua. Zainuddin Mualim Rainan, MR. Sekarang ada grup dangdut namanya HMR. Wah, jadi gua bawa dangdut Zainuddin tuh begitu. Dan itu HMR-nya bukan dangdut Haji Mualim Rainan, itu Haji Mansur. Saya kena begitu saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah. Makanya beliau datang ke rumah saya. Masya Allah langsung saya MOU kan, saya scheduling Pak. Malam hari ini Pak, semua saya tolakin ceramah, bayangin tuh. Ya kan, demi karena persahabatan saya dengan beliau. Insya Allah saya datang tenang Ustaz, gak usah jemput, nanti pulang pikirin begitu saya. Saya ikhlas saja teman yang manggil ya. Itu mungkin orang dulu masih usah dadangin ya begitu. Nanti kalau ngasih berkat biar kenceng dikit dia plastik aja. Buat saya kalau ceramah dia kasih berkat itu pakai plastik Pak. Mobil kena tanggul murah di jalanan Pak. Buat terbaru depan kecamatan Cipayung murah itu pasar. Murah ya, anggur jatuh, pir jatuh, apel jatuh, jeruk jatuh. Cewek itu dari kaca spion, orang pada mengutin. Kan saya berhenti dipirain orang. Ustaz Cupar. Jadi saya diam aja yang selamat sampai rumah beli minggu sama melon. Yang mau melon berat kayak ayam. Ya kan minggu mah nyangkut ya pagar selamat ke rumah. Begitu saudara-saudara sekalian ya. Jadi kita hidup itu cuma di atas dunia sebentaran. Lamanya di alam kuburan. Coba Rasulullah 63 tahun. Coba beliau dimakamkan sudah 1400 lebih. Beliau dimakamkan sudah lebih dari 1400 tahun Pak. Cuma 63. Dan umur dunia nggak kurang dari 1500 tahun. Kita hitung sekarang waktunya 1400 ke 1500 berapa tahun lagi. Oh, itu udah butuh pikirin dah, kita renungin bareng-bareng ya. Jadi dunia biasa muda dan dikit kita di dunia. Tempat bercocok tanam kita di atas dunia. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, Nabi nyuruh Ali bersedekahlah atas orang-orang yang telah meninggal dunia. Fa innallaha ta'ala qad wakala ismaful ya dari kalimat wakala. Ya Pak, kita pikirin tuh bareng-bareng tuh, Masya Allah. Makanya kalau ada orang meninggal dunia itu nggak boleh buru-buru ditinggal, ke sono jalannya Pak, karena ada dialog interaktif itu Pak. Ya di ayat Yasin 65 tuh, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini aku akan kunci mulut-mulut mereka dan akan berbicara kedua tangan dan akan menjadi saksi kedua kaki mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan di atas dunia. Kita pikirin bareng-bareng Pak di situ. Yo baik orang udah meninggal dunia nggak boleh buru-buru tinggal, karena inna nahnu nuhyil mauta filul mauta itu Pak. Ya kan ada sunnah kiro dia mah, ada waw jama di depannya. Maka kita lihat di situ, kita perhatiin tuh, Masya Allah orang mati nggak boleh buru-buru tinggal, karena aku Tuhanmu akan menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia, bukan di akhirat, saat itu lagi dianterin. Makanya kudu ada yang tertinggal belakangan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingetin, karena pengingatan itu baik bagi kamu. Makanya ada kalimat idza soba itu fil madi dia.
ya kan, ida soba musibatan istinakiro, ada waw jama di depan. Tuh lihat Pak kalimatnya, ida soba musibatan fa'adinu, dan apabila kalian ditimpa musibah maka ajanlah di antara kamu. Tuh lihat, makanya ajan dinisbatkan ketika ada bencana, ada gempa, ada angin. Kemarin tuh angin gede, orang pada lari ke latar, pada ajan. Apa kata yang lain? Asar masih jauh dulu, aku udah ajan baik. Ini karena ada bencana, bumi bergoyang, ajan. Begitu juga orang meninggal dunia, dari dalam perut aja diajanin, dari dunia kalau badah diazankan juga. Tapi kalau nggak biasa, jangan main-main Pak. Saya pernah lihat itu satu mayar. Itu juga ada orang meninggal dunia, dia baru punya anak atu waktu itu Pak. Ya kan, anaknya meninggal dunia, dia mungkin duka sedih. Dia yang ngajanin Pak, bisa pengelarang, padahal kita gak pernah sembahyang itu San. Lebadur banget, gak pernah datang ke masjid itu kok. Mengajan anaknya, gak ada yang larang dia. Dia ajan Pak turunnya, kita bilang dia di atas. Wajan pertamanya mantap Pak, di tengah-tengah keder, coba itu Pak. Allahu Akbar, selalu saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan disangka suaranya bagus. Kalau la ilaha illallah, orang Pak Masya Allah kagum orang, nggak nyangka. Kalau la ilaha illallah, masih aman posisi. Kalau anna Muhammad Rasulullah, Masya Allah orang kagum. Kalau anna Muhammad Rasulullah, nggak disangka. Sudah mengangkat jadi muadzin juga ya. Kalau saya ketua DKM, hayya 'ala shalah, kata dia begitu. Hayya 'alal falah. Coba. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Coba aja nyampur sama qomat itu. Coba aja nyampur sama qomat. Itu tuh malaikat ngomong, cuma kita nggak dengar itu Pak. Malaikat langsung komen, saya yakin Pak. Sungguh terlalu saudara ini. Jadi kan tawa separuh itu tahun berapa itu sebenarnya? Agak semudah bisa itu. Masya Allah ya. Makanya di sini Pak ajan tuh kayak di Mekah gitu sama Jetia. Maksudnya bagus, bakal pindah lagi kan. Ambil muadzin yang cakep-cakep. Dan makanya itu harus bisa tentu berlebihan aksen kalam. Panggil bagus-bagus. Yang giginya udah pada pamit turun. Ya kan, lah hujan, dingin, gerimis, lajan subuh, aki-aki. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Cucunya mendusin siapa aja, engkong lu mampus ngengkong. Ya kan, emang gue gini kalau bagi ini 4 bonus 4 gitu mbak ini kan. Begitu kita serang saudara, kita bikin dulu baik-baik kita. Apa yang kita mau agul-agulin di dunia, kata Nabi, ya kan, apa yang perlu kita bawa di atas dunia. Coba saya mau tanya, Bidi cakep, luar biasa, bodinya montok semok demplon, bodinya gitar Spanyol, rambutnya gembel ikan mayak, hidung mancung laksana jarum, pipi merah-merah kayak apel setengah mateng, alisnya kereng kayak semut beriringan, Masya Allah, bibirnya pecah koreng saudara, lehernya setengah soang, kalau jalan ngepot kayak entok mampang, masa umurnya pendek kita Pak, bini kita besok dicomot orang Pak. Bener nggak begitu? Ada WA nanti dari siapa? Dari Pak RW. Apa kata Pak RW? Jangan terlalu berduka, dunia tidak selebar daun kelor. Ya dijawab, udah 7 hari nanti baru jawab. Terima kasih Pak RW, mulai dah tuh jawaban. Orang perempuan mah mati, banyak yang kuat nahan diri. Orang laki-laki mah jarang Pak yang bisa. Ada orang laki-laki bini mati pakai pingsan Thailand. Nggak bisa lagi kita nggak semenggah ya nggak. Makanya bapak-bapak jangan neko-neko, kalau bini nggak bikin ulah nggak ada masalah, jangan pakai mendua. Sianan bini kita nggak usah, kecuali kiai nggak ngapa-ngapa kalau kiai mah. Ya ibunya ada kiai mah nggak begitu. Begitu saudara sekalian itu pikirin begitu Pak. Jadi kita hidup di dunia kan cuma singgah, bener nggak begitu? Cuma singgah doang, dunia hanyalah persinggahan. Tuh lihat, dari sebuah perjalanan panjang. Itu nggak gitu Pak? Itu mensinggah doang sebentaran kita. Ngapain kita? Kalau kita mau jalan lagi ke tempat yang sangat jauh, makanya bekal dan modal kudu banyak. Bekal modal kudu dipersiapkan dengan matang.
Itu Abu Bakar Siddiq, Pak. Orang yang masuk surga nggak pakai diperiksa. Kalau kita mah semuanya dihisab, Pak. Ditanya kita mah. Salah satu yaksimuhumullahu ta'ala min adabil qabri. Ada 3 golongan manusia yang Allah ringankan hisabnya itu di akhirat. Bebas, dia mah bebas roaming. Ya kan? Siapa mereka? Syahid wal muadzin wal muadzinu wal mutawaffa yaumul jumati wa lailatul jumat. Itu istimewa. Ya kan? Begitu kita bikin di dunia, Pak. Masya Allah, kita belum bawa modal. Kenapa Abu Bakar Siddiq dimerdekakan dia mah? Enggak pakai hisab. Masuk surga muter talenta dia mah. Surga 8 pintunya, bebas Abu Bakar Siddiq. Mau pilih masuk pintu kemana aja. Modelnya cuma Abu Bakar Siddiq, buat kita tipenya, Pak. Kalau kita mah kan ngelewatin dulu, ngelewatin mizan, ya kan, ngelewatin syirat. Kemudian di alam barzah juga kita mau disoal dulu. Begitu ditinggal, Pak, 7 tidak. Malaikat langsung gede, bayangin gede langsung gitu mayat langsung gede Ustaz. Bayangin tuh, saudara-saudara, terusin ini. Soalnya guru kita ngomongnya cuma sengaja doang. Saya ini udah lama nih, saya ini bebas romi ini, terus ini. Iya, masya Allah, alhamdulillah makanan guru bisa ini ya. Misalnya kalau kata campur sama ibu-ibu hilang ini. Ibu kan kagak boleh makan nganggur dan tubruk-tubruk ini mah. Kadang-kadang guru lewat, ada guru somot juga sama dia ini. Iya, menggimana kali kayak jikir pada bawa tas itu ada begitu pada bawa tas. Hokinya enteng pulang terus miring dia mah. Memang berat awal tubruk-tubruk ini sama dia. Apalagi biru udah pada bisa-bisa gini, hati nyomot. Tinggal piringnya doang tuh guru. Begitu saudara-saudara sekalian, masya Allah kita pikirin tuh. Makanya Nabi bener tuh kalau ada meninggal ini jangan ditinggal. Kudu diingetin. Yang bagus yang ngerti agama kayak guru-guru kita nih, dasar pendidikan. Kudu diam-diam dulu karena malaikat mau datang itu, Pak. Syukur-syukur pakai bahasa Arab Abdulnya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, gua nggak ngapa-ngapa, lurah. Ya kan, bilang kepada sama yang meninggal dunia, saudara, sebentar lagi sampean mau ditanya. Sampean kudu siap-siap. Yang penting dia jangan nyautin. Ya siap, lurah, saya udah siap. Begitu. Makanya orang mati kalau masih muda, perjaka, perawan itu perlu dijaga. Mana apa itu, Pak? Itu hikmahnya apa itu? Kain kapannya itu, Pak. Itu kain kapan ikatannya itu yang ada maunanya. Ya kan, yang kudu dia kalau kain kapan ada maunanya. Makanya kalau ada pocong kelayaban ngayap kemana-mana itu kudu ditangkap. Kenapa, Pak? Kalau kita mental kita gede, keberanian kita ada, pocong ayat tangkap, bukain talinya, kumpulin aja, taruh di situ. Dengan pala kantongin itu, kalau mancing di Galatama menang dulu dia, Pak. Agak bakal kalah dia itu, coba dah. Emang kagak kelihatan geblek banget. Ada begitu saudara ya. Makanya kita pikirin tuh, apa sih kita mau dunia? Ya kita dunia ini tempat singgah doang. Nih ibu kita meninggal dunia, masya Allah dalam badannya dia tersenyum. Kenapa? Karena ada yang ngedoain. Allah perintahkan malaikat untuk membawa sedekah daripada orang yang hidup yang harus disampaikan kepada yang telah meninggal dunia, maka itu orang bahagia. Bahkan kebahagiaannya lebih bahagia ketika dia hidup di dunia. Maka ada kalimat wa yaquluna, bukan berkata, maka berdoalah orang yang telah meninggal dunia. Apa doanya? Allahumma gfir, ya Allah ampunilah orang-orang yang telah menerangi kuburan kami tuh. Dan kalau seandainya di antara mereka ada yang nyusul saya meninggal dunia, maka bahagiakanlah mereka dengan surga sebagaimana kami bahagia karena doa-doa mereka. Tuh, Pak. Jadi ada istilah balik lagi tuh doa sama kita. Baru sekarang nih ada orang talil macam-macam, talil cuma 3 hari. Ya kan? Gak usah nanti nyambung lagi ke 7. Ya ketahuan mak kita hidupnya lama, umurnya panjang, tahlil pakai ada stand berhentinya. Ya kan, Pak? Kewajibannya nggak ada nih, Pak. Kita nggak usah nanyain makanan. Kalau ada orang meninggal dunia, itu kita wajibnya doain aja, nggak perlu nyari makanan. Ya kan, yang penting itu ada air tuh. Karena Nabi udah ditanya. Ya. Kalau Nabi ditanya oleh para sahabat gitu. Ya.
Jadi Nabi pernah ditanya, fa'ilam lahu walidaini, maka jika kedua orang tua kami atau salah satu dari mereka meninggal dunia, apa yang mesti kami perbuat? Apa yang mesti kami lakukan ya Rasul? Maka Rasul memberikan solusi, walau bisyurbati ma'in, bersedekahlah kamu walaupun hanya bisa memberikan seteguk air minum pada orang lain. Air minum, wajibah air minum ya. Tetapi kan nggak mungkin tuan rumah kita tadi ngasih air dong, kita ikan minum doang ya nggak? Hujan kalau kita tiba minum kembung bisa ya nggak? Itu bapak-bapak tuh guru mah penghormatan di sini, airnya P2, bayangin tuh. Aqua pipa, ya kan? Aku pipa ini bayangin itu, luar biasa. Guru dikasih P2 begini, masya Allah luar biasa. Ya kan? Padahal mah guru dikasih lebih burana, manis-manis juga mau juga guru sebenarnya. Jadi burung pelatuk di tengah sawah, kakek-kakek mau buntelan. Penceramah rada ngantuk, kayak kopi dong ketelan. Ya kan? Tapi ngopi dulu tuh di sini mah. Ustaz kita luar biasa tuh, udah disiapin. Rokok juga disiapin, P2. Guru kita membuka juga tangga guru kita ini. Ya kan? Jadi dia udah tahu kebutuhan guru. Alhamdulillah tuh. Bang begini Pak, sama guru mah. Kalau orang alim gelasnya rada gede-gedean dikit. Kalau gelasnya kecil ada tatakannya. Namanya mengikromankan orang alim. Akrimul ulama fa innahum indallahi mukromuna, asal katanya karoma. Begitu bapak-bapak ya, kalau ngasih guru, jangan guru dikasih gelas aqua, sodokannya patah sampai pulang dia nggak minum gitu. Makanya saya pernah ceramah di kampung Kutan, Citayam, saking tuh orang cintanya mau lama Pak ngasih saya Pak minuman gelasnya gede banget. Saking gedenya itu pas saya angkat gak terangkat itu semuanya. Saking gedenya itu gelas, tangan dua baru naik, itu air belum nyampe, hidung udah berendam. Saking gedenya itu gelas loh, bayangin itu sampai begitu Pak. Jadi kalau kita mengikroman ke ulama itu bagus ya Pak. Apa kata Nabi walau bisyurbati ma'in fa'ilam, walau bisyurbati ma'in falyakra di kitabillah. Kalau kau nggak bisa bersedekah dengan seteguk air minum, falyakra di kitabillah, maka bersedekahlah kamu dengan bacaan Al-Quran. Maka Muzadzim sama Imam Syafi'i waktu gurunya meninggal dunia, kau lihat Imam Hanafi, bayangin Imam kan gurunya itu, dia datang ke makamnya Imam Hanafi, dia baca Quran 7 kali khatam, kayak gitu malaman. Logika gimana Pak? 7 kali khatam, bayangin. Subuhnya dia sholat jadi imam, enggak baca kunut. Oh, di situ sejarah tuh, biar paham kita. Kemudian dia protes kalau seandainya Hanafi memfatwakan kunut itu menjadi wajib atau sunnah, maka aku akan baca, aku menghormati fatwa ini. Kalau dia tidak melakukan, maka aku tidak membacanya. Begitu Pak. Jadi kita ke sholat jangan beragam. Kalau imam kunut kita berkunut. Apalagi kita makmuman. Kalau makmum kita ikut imam, pasti nggak kunut atau kagak. Kalau semua nggak gitu-gitu, ya. Tapi kalau dia kagak kunut, kita jangan coba-coba kunut. Karena ahlul balad tuh kayak di Mekah, nggak kunut, tapi diem. Tapi imamnya kasih jeda waktunya agak lama, diberi kesempatan. Nah kalau model kita mah, kalau imam kunut kita nungkut, kunut. Mas kita turun mobil lagi jalan, jatuh kita. Begitu bapak-bapak ya. Jadi fatwanya dengan ini, yang kunut sah, yang kagak kunut sah, bukan begitu hukumnya. Kalau kita lagi ngikut jadi makmum, ngikut imam, itu Imam Syafi'i begitu. Enggak bedanya waktu Buya Hamka datang ke rumah almarhum ketua MUI pertama meninggal tuh. Kemudian diundang juga sama Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Itu sejarah-sejarah bukti buat kita supaya jangan berantem. Gitu ya. Ya Bu, walau bisyurbati ma'in falyakra bi kitabillah. Kalau nggak mampu pakai air minum, pakai bacaan Quran membunuh kita tadi. Cakep banget itu. Sekarang bagaimana kalau kita nggak mampu juga falyakra bi kitabillah, fa'ilam bi kitabillah, falyatu kata Nabi. Maka kamu kalau nggak mampu kasih minum, doakan orang tahil ada minum macam-macam, bukan begitu ya. Ya pasti kita minum Pak. Ya gitu ya, karena bapak-bapak ini ada yang selonjoran, kayaknya udah pegel, ya. Itu udah rada lama juga nih selonjoran soalnya, kayak orang mau beranak kan gitu. Jadi kalian kubi kita bilang, maka bacalah doa wahdah. Oh, baca doa. Ya segitu nih kelamaan, satu jam saya ceramain. Ya nggak boleh lama-lama ya, segitu aja. Kalau penasaran ya ngundang Bang Karun, deket banget itu ya. Gitu. Jadi nanti kita terusin lagi Pak, kalau ada yang mati aja gitu aja.
Ya kan kita semua akan mati Pak, begitu ngapain dia. Saya segitu aja, insya Allah. Kalau saya ngomong kasar memang seorang kasar. Bapak kalau seorang halus kan saya gak kelihatan ini ya. Dan tidak mikro ya bayaban. Lebih kayak bang kita udah bubar ini ya. Ya segitu banyak Bapak biar pada sehat, guru juga sehat. Sebab bulan Maulid masih panjang ini sampai ke bulan Januari Maulid Pak. Mobil awal, mobil akhir udah Ustaz Mahyan. Jumadil awal, Jumadil akhir. Besok Rajab, Syakban, Ramadan 4 bulan. Coba dulu Ramadan lebih baik. Ya, Ustaz jadi ya. Gitu dah. Imam tuh pikir-pikir tuh ya. Seleksi imam. Yang Ramadan lambat-lambat turunin. Tinggal cepet naikin. Ini kan imam pikir jalan. Ya kan? Kenapa orang sholat dikit-dikit? Imamnya diintip. Lihat sama dia. Ini lama nih, ini lama nih. Beda sama Mekah, saya lihat di Mekah tuh hebat sholat. Takbiratul ihramnya aja kita gotar gitu nanti. Allahu Akbar. Boleh Pak. Di sini mah dipraktekin di istiqomah. Orang mau datang ngomong itu bayang lama, rumahnya lama. Begitu ya segitu aja Ibu ya. Dan mudah-mudahan yang ditinggalin biar pada sabar. Buat tambah. Doakan orang tua yang sudah meninggal dunia, hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhumah Ibu Hajah Slamet Rahayu binti Bapak Rasulullah. Anallaha yaghfirlah warhamha wa'afiyah wa'afwana sahalallahu laha wariqam ila jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya karena ikan sepat, ikan gabus berenang-renang di air tawar. Ceramah makin cepat makin gabus sebab kayaknya perut rada lapar. Daya segitu aja ya. Bapak yang dekat sama meja saya, kalau Bapak pengen makan Pak udah saya izin ini boleh makan Pak. Ya. Gitu ya Pak. Enggak apa-apa udah diizin ada SK-nya dari saya gitu ya Bu ya. Ya Bu, maafin ya Bu ya. Ya Bu, maafin Allahumma fiq la komentaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa khairu jazaa atas nasihat agama yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Haji Zatul Anwar. Mudah-mudahan ilmu dan nasihat yang manfaat buat bekal ibadah kita di jalan Allah Taala. Amin amin ya rabbal. Dan beliau diberikan senantiasa sehat afiat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, meningkat acara selanjutnya yaitu doa wahdah sekaligus tutupan doa majelis pada malam hari ini. Yang pertama kita minta doa wahdah diberikan Ustaz Haji Muhayyar, dilanjut doa penutup tausiah paling tujuhnya Ustaz Rajidi kepada beliau-beliau yang kami hormati dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لقد الله يا كريم يا من يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين وسلم وبارك في أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما وهو يكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع والآفات وتقبلنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى طاعتك الرجاء وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات كل حد وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات يا قائمك على كل شيء قدير. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم أن رحمة وشفاعة ونعمة
hatta yaumil qiyamah khususan kubur ibu Haji Asraf Raya binti Wasila abaina wa ummahatina wa azwaj dzurriyyatina wa lil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min khalil qabri min hadir hadirat bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma shalli ala nuril anwar was sirril asrar wa diryatil aghyar wa mithu babul yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ansurna khairun nasirin warhamna fa innaka rahimin waghfir lana fa innaka ghafirin warzuqna fa innaka raziqin wahdina wa najina min al-qawmi zalimin rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا فرج الهم يا كشف الغم يا من بأرضه يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء الرحمن ويا دافع البلاء الرحيم من دار الدنيا إلى دار الآخرة دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى وسال كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسال كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسال كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirat saya mewakili keluarga besar almarhum al-Maghfurlah Ibu Haji Selamat Rahayu binti Wasila yaitu suami beliau Ibu Haji Bapak Haji Sudarji beserta keluarga besar. Ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan amal kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf apabila terdapat di sana sini kekurangan baik yang mohon maupun bertempat kiranya mohon Tuhan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bapak-bapak ibu langsung disantap jamuan yang telah disediakan oleh Syahidul kepada para panitia pembagi jamuan untuk diberikan secara rata. Ya, yang belum dapat rata.
Depan aja. Tenang. Arman. Dua lagi. Sampai ya. Naik belum kebagian ya. Apa tak dulu ini nih. Sini. Arman tunggu Bang. Sabar. Sambal deh. Udah. Nuruan. Turun. Langsung ke makan. Apa jadi? Gini bang. Jadi masuk. Siap. Kamu jadi biasa tuh? Jadi biasa orangnya? Katanya tanya ya. Ini om dulu. Sekarang. Ini minta lo. Wah. Ini Arman. 5. Kurang telu. Kurang berapa? Makasih. Kurang kalau Mas. Wes. Ini transaksinya ini. Ini ya, baik. Yang satu. Coba. Sudah. Kalau kurang. Lagi cukup. Kamu repot. Nasi. Heri, yo. Heri nasi tuang situ mana di mana? Nambah deh. Wes.
Eri, waduh, ini Masih bermalam sewu, tantemu jadi berperang dulu jopo piye ngono kok. Nama Mil. Ismail Mil. Iya. Ya iya. Terus. Duk. Tolong. Kok masuk ini kok? Di biasa ya, Di. Aduh, tak boleh. Foto gini. Mas Agus, turun Mas. Boleh dah. Belum nih. Lihat lagi gue. Mana? Iya, siap. Ini siap pokoknya. Kalau yang main itu dia, iya tadi yang dia. Mari mulai bakal ya. Ya, nih. Gue udah bicara. Beli baru lagi. Ini apa? Ini manut aku kurang. Satu. Ini amat ini.
Ya, oke. Lah. Saya selamat Ki. Sama-sama. Apa ini udah baik. Wah, coba. Wah, selong. Wes. Tekan teriak. Mau mana Bu? Lama terus. Aman ya. Ya, hari bulan habis itu. Iya. Ya, mana ini mati belum? Dari? Biarin. Udah kita pulang dulu. Dadah. Love you. Bye. Alang, Paulan. Dadah. Bye. Lagi ya.